Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Rani Dwi Ratmojo dengan NIM 201230268. Saya berasal dari kelas 3D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS dengan mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sedekah. Pengertian sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti benar. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infak selalu berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non-material. Yang kedua adalah keutamaan sedekah. Yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, menambahkan rezeki. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Yang keempat, menjauhkan diri dari bala dan bencana. Yang kelima, mensucikan harta dan jiwa. Yang keenam, menumbuhkan rasa empati dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga adalah syarat sah sedekah. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, dewasa. Yang ketiga, sehat akal. Yang keempat, tidak terhalang hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Yang kelima, melakukan sedekah atas kehendak sendiri atau tanpa dipaksa. Dan yang keenam adalah memiliki benda yang disedekahkan. Yang selanjutnya adalah sedekah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sedekah sirri dan sedekah jahri. Yang dimaksud sedekah sirri adalah sedekah tersembunyi. Yang dimaksud dengan sembunyi di sini adalah sedekah yang dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui orang lain. Sedekah ini dianggap memiliki keutamaan yang besar karena dilakukan dengan ikhlas tanpa ada niat untuk pamer atau mencari pujian. Yang kedua adalah sedekah jahri atau sedekah terang-terangan. Sedekah terang-terangan adalah sedekah yang dilakukan secara terbuka dengan maksud agar bisa memberikan contoh atau menginspirasi orang lain untuk turut bersedekah. Namun, meskipun dilakukan secara terang-terangan, niatnya harus tetap ikhlas karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Al-Quran juga menyebutkan bahwa menampakkan sedekah pun baik, asalkan niatnya benar. Ini bisa memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan yang serupa. Selanjutnya adalah tentang hibah. Pengertian hibah. Kata hibah adalah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi dari kata bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari kata kerja wahaba yahabu yang berarti memberikan. Sedangkan dalam kamus yang lain disebutkan bahwa kata hibah berasal dari habata yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata wahaba yang berarti pemberian. Selanjutnya adalah objek hibah. Objek hibah adalah harta atau benda yang menjadi subjek atau fokus dari suatu perjanjian hibah. Secara umum, objek hibah harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah benda atau harta harus jelas. Yang kedua adalah milik sah pemberi hibah. Yang ketiga adalah bisa dipindah tangankan. Selanjutnya adalah syarat sah hibah. Yang pertama adalah pemberi hibah. Yang kedua, penerima hibah. Yang ketiga, barang yang dihibahkan. Yang keempat, ijab dan qabul. Yang kelima, diserah terima. Baik, materi selanjutnya atau yang terakhir adalah pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa menerima imbalan, dengan tujuan untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Hadiah bisa berupa barang, uang, jasa, pengalaman, atau layanan khusus. Hadiah biasanya diberikan dalam konteks perayaan, acara khusus, atau sebagai ungkapan kasih sayang. Hadiah juga bisa diberikan untuk memperingati suatu peristiwa atau pencapaian tertentu. Syarat sah hadiah di sini ada 7. Yang pertama ada kesepakatan, yang kedua objek hadiah yang jelas, yang ketiga kelayakan objek hadiah, yang keempat pihak yang mampu mengikat diri, yang kelima
tidak ada paksaan. Yang keenam, berkekuatan hukum. Yang ketujuh, penyerahan hadiah. Selanjutnya itu ada perbedaan sedekah, hibah, dan hadiah. Secara niat, perbedaannya adalah sedekah berkaitan dengan amal dan ibadah, sedangkan hibah lebih pada transfer kepemilikan, kalau hadiah berfokus pada penghargaan atau perayaan. Kalau perbedaan secara aspek sosial, sedekah lebih menekankan pada membantu sesama, hibah terkait dengan hubungan keluarga atau pribadi, sedangkan hadiah seringkali berhubungan dengan momen khusus. Perbedaan secara kepemilikan. Kalau hibah melibatkan transfer kepemilikan barang, sedangkan sedekah dan hadiah tidak selalu demikian. Ketiga bentuk pemberian ini memiliki nilai positif dan dapat memperkuat hubungan sosial di antara individu dan komunitas. Kesimpulan dari tiga materi yang saya sebutkan di atas adalah, secara keseluruhan, sedekah, hibah, dan hadiah memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Bentuk pengeluaran ketiga ini mendorong individu untuk berbagi, berkontribusi kepada sesama, dan menciptakan hubungan yang lebih baik di antara mereka. Dalam konteks agama dan moral, konsep ketiga ini tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga spiritual, yang menekankan pentingnya kepedulian, kasih sayang, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Melalui praktik sedekah, hibah, dan pemberian hadiah, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Baiklah, hanya ini presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum saya menutup presentasi saya akan membacakan sebuah pantun. Di kota Berlin banyak melati putih untuk seremoni. Kepada Bapak yang saya hormati, terima kasih menyaksikan presentasi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.